Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Audit 1. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai bukti audit dan pengujian substantif. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Komang Adrian Astiti dengan NIM A1C021016, Saya Ayu Zahari dengan NIM A1C020028. Kenalkan, saya Abdul Muhyiddin Rahman dengan NIM A1C020001. Nah teman-teman, ada yang udah tahu belum apa sih bukti audit itu? Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Agar teman-teman lebih mengerti apa saja sih yang merupakan bagian-bagian dari bukti audit itu, bukti audit dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, bukti pendukung laporan keuangan yang meliputi buku harian, buku besar, buku pembantu, memo, dan catatan tidak resmi seperti lembaran kerja dan rekonsiliasi. Yang kedua, bukti penguat yang meliputi semua dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang kompeten. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari bukti audit. Menurut Fahrudin, ada beberapa jenis bahan bukti yang dapat dipilih oleh auditor dalam rangka mengevaluasi bukti audit, yaitu 1. Pemeriksaan fisik, 2. Konfirmasi, 3. Prosedur analitis, 4. Tanya jawab, 5. Observasi, 6. Pengerjaan kembali, dan yang terakhir, bukti dari spesialis. Selanjutnya ada keputusan bukti audit. Keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dipilah ke dalam 4 sub keputusan, yaitu A. Prosedur-prosedur audit, apakah yang akan digunakan, B. Ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu, C. Item-item manakah yang akan dipilih dari populasi, D. Atau yang terakhir, kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan. Selanjutnya ada prosedur bukti audit. Prosedur audit merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi 10 bagian, yaitu A. Inspeksi, B. Pengamatan atau observasi, C. Permintaan keterangan, D. Konfirmasi, E. Penelusuran, F. Pemeriksaan bukti pendukung, G. Perhitungan, H. Scanning, I. Pelaksanaan ulang, J. Computer Assisted Audit TICIS. Selanjutnya ada kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit ini berkaitan dengan sejauh manakah bukti-bukti yang harus diperoleh dapat dipercaya. Informasi penguat tergantung pada 4 faktor berikut. 1. Relevansi bukti. Bukti audit yang relevan jika bukti tersebut jelas. 2. Sumber informasi bukti. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, objektivitas. Bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya atau reliable dan kompeten daripada bukti audit yang bersifat subjektif. Pengujian substansif. Pengujian substansif merupakan langkah ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substansif juga menguji kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Prosedur untuk melaksanakan pengujian substansif. Terdapat 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substansif, yaitu pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. 2. Pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. 3. Menginspeksi dokumen dan catatan. 4. Melakukan perhitungan kembali. 5. Konfirmasi. 6. Analisis. 7. Tracing atau pengusutan. 8. Vouching atau penelusuran. Pengujian substansif. A. Prosedur analisis. Prosedur analisis yang sering dilakukan auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analisis adalah memahami bidang usaha klien, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas, indikasi timbulnya kemungkinan salah saji di dalam laporan keuangan, mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. B. Pengujian atas transaksi. Pengujian atas transaksi, substantive test of transaction, meliputi prosedur-prosedur audit untuk pengujian kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah terotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan di dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. C. Pengujian terperinci atau saldo. Pengujian terperinci atau saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laba rugi. Tapi, penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan satu akun. 2. Menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. 3. Merancang pengujian pengendalian, transaksi dan produser analisis untuk suatu siklus akuntansi. 4. Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit. Luas pengujian substansif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substansif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substansif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Nah teman-teman, udah ngerti kan materi kita pada hari ini mengenai bukti audit dan pengujian substantif? Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you!